Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Selasa, tanggal 12 September tahun 2023, kita berada pada pekan biasa yang ke-23. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kembali kami duduk diam di hadapan-Mu ya Bapa, untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Urapilah kami, hati, pikiran dan perasaan kami, agar sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk meneladan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, agar dalam segala hal kami mendekatkan diri kepadamu ya Bapa, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami. Layakkanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaksana sabdamu. Terpujilah namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan dari sabda Tuhan yang kita baca, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk dapat kita teladani? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri, untuk melaksanakan tugas atau mengambil keputusan tentang hal-hal yang khusus, Yesus meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Allah Bapa, duduk, mendengarkan lebih dekat lagi apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Bagaimana dengan kita? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal yang harus kita putuskan,
yang harus kita laksanakan, dan bahkan diantaranya adalah hal-hal penting atau hal-hal khusus. Maka melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengambil waktu khusus sebelum kita melaksanakan atau memutuskan sesuatu hal yang penting. Yang kedua, dalam waktu khusus kita berdoa itu, kita mendengarkan dan mendekatkan diri kepada Allah Bapa di surga, supaya segala hal yang kita laksanakan sesuai dengan kehendak Bapa. Dari hal firman Tuhan yang kita baca tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ternyata untuk memilih 12 rasul, orang-orang yang akan mendapatkan tugas khusus secara tersendiri, maka Tuhan perlu berdoa kepada Allah Bapa dan kemudian tentu saja mendoakan mereka tersebut. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita di dalam hidup ini, di dalam tugas-tugas kita juga semakin mendekatkan diri kepada Allah untuk lebih memahami apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Ingat selalu semangat misioner kita. Doa, derma, kurban, kesaksian, dan jangan lupa bagikan kebahagiaan, bagikan sukacita kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.